Bulan Oktober akan jadi bulan yang sangat krusial bagi Indonesia. Sebab bagaimanapun, jika berhasil mengambil setidaknya 4 poin dari 2 laga, maka peluang Indonesia untuk setidaknya mengamankan posisi 3 atau 4 jadi lebih terjaga. Namun semua juga tahu, kalau pastinya hal itu sangat tidak gampang untuk dilakukan, apalagi baik Bahrain ataupun China sama-sama habis terluka karena kalah. Terusus Bahrain, pelatih mereka, Dragan Talajic, mengaku kalau ia sejauh ini masih bingung dengan gambaran kekuatan Indonesia. Menurutnya, komposisi pemain Indonesia yang sering berubah-ubah membuat tim Garuda sulit untuk dianalisis. Dan ia pun juga tahu kalau timnas Indonesia akan ketambahan 2 pemain baru dalam diri May Silgers serta Eliano Renders. Sehingga jika berkaca dari laga melawan Arab ataupun Australia, pasti cara mainnya beda lagi. Nah, di satu sisi, Dragan Talajic pun tak bisa memungkiri kalau laga melawan Indonesia nggak akan mudah. Dan ia pun sejatinya cukup dibuat heran dengan cara kerja PSSI. Yang ibarat tiap bulan kok bisa gitu loh, menambah pemain diaspora yang bahkan secara kualitas bisa dikatakan udah benar-benar oke untuk ukuran level Asia. Shin Tae-yong, kabarnya udah mengantongi 26 nama pemain yang akan dipanggil buat TC jelang laga melawan Bahrain serta China. Di mana kabar itu sendiri disampaikan oleh manajer timnas Pak Sumarji. Tentu pastinya nanti akan ada pemain-pemain yang akhirnya dicoret sesuai kebutuhan, namun melihat sikon yang ada. Rasa-rasanya nama-nama yang dipanggil nggak akan terlalu beda jauh dengan saat melawan Arab dan juga Australia. Mungkin yang membedakan adalah masuknya May Silgers serta Eliano Renders. Sedangkan nama-nama macam Jordi Amat yang baru pulih dari cedera, sepertinya juga akan tetap dipanggil, walaupun kami tahu sebagian besar dari kalian pasti mengeluh. Kemudian Elkan Bagot, yang sepertinya juga nggak akan dipanggil. Selain karena mungkin masih ada friksi, Elkan sendiri dikonfirmasi masih dalam pemulihan cedera yang ia alami sejak beberapa waktu yang lalu. Pada intinya, skuadnya kemungkinan sama, dan cuma ditambah May, Eliano, serta Jordi. Ia mengetahui sikon yang ada. Pelatih Bahrain, Dragan Talajic, kabarnya tetap merasa sampai sekarang belum menemukan sesuatu yang istimewa dari timnas buat dianalisis. Maksudnya adalah, ia diketahui masih belum mengerti, karena komposisi timnas Indonesia ini selalu berubah-ubah. Bila melihat dari 2 laga pertama, Indonesia hanya ketambahan Martin Pos sebagai pemain baru, dan itu pun sudah bisa membuat perubahan nyata. Nah, di Oktober nanti, 99% May Silgers dan Eliano Renders kayaknya bakal siap buat tampil. Sehingga pastinya itu juga akan membuat semuanya berubah lagi, khususnya di sektor belakang. Dengan masuknya May Silgers, besar kemungkinan ia pasti akan main sebagai center back sebelah kanan. Kalau Jordi tersedia, kemungkinan Jordi yang akan tampil di posisi back bagian tengah. Sedangkan Jesus akan main di posisi center back sebelah kiri, yang sejatinya itu juga cukup sering ia lakukan di Venezia. Nah, perihal Jordi, posisinya bisa juga diisi oleh Rizky Ridho, yang juga cukup cakap main di posisi itu. Namun terlepas dari Jordi yang sering dihujat karena sering blunder, kami mengakui kalau ball playing defender terbaik di timnas sekarang ya Jordi Amat. Hanya saja, tipe back seperti ini kan emang sangat beresiko. Jadi ya butuh backup yang selalu sigap buat mengisi ruang kosong. Maka dari itu, kalau Jordi tampil dengan Mace dan Jay sebagai trio, lalu Sandy dan Kelvin di posisi wingback, itu adalah kombinasi yang paling pas sekarang. Di samping Coach Shin, masih punya opsi lain dalam diri Rizky Ridho ataupun Justin Hubner. Nah, kemudian soal masuknya Eliano Renders,
Inilah yang kemudian dinilai Dragan Talajic sebagai yang paling sulit diprediksi. Karena secara data, Eliano ini bisa banget main di berbagai posisi. Dan apakah Koshin akan tetap memakai pola 3-4-3 dengan adanya Eliano? Atau mungkin mengubah pakemnya menjadi 3-4-1-2 dengan menaruh Eliano sebagai pemain yang free roll, mengingat ia punya skill serta visi yang bagus. Pokoknya untuk sekarang ini, Dragan Talajic masih proses meraba-raba. Kira-kira timnas Indonesia mau main seperti apa ya? Beda dengan China, yang pasti akan lebih mudah menganalisis, karena mereka pasti akan lihat dulu nih Indonesia melawan Bahrain kayak gimana. Jadi pastinya lebih mudah buat dapat gambaran. Yap, di mata Talajic, laga melawan Indonesia nanti pasti dijamin gak akan mudah. Meskipun begitu, ia tetap pede, timnya bakal bisa mengalahkan tim Garuda. Terlebih Indonesia dinilai tak lebih baik dari timnya, karena cuma bisa main imbang melawan Australia. Tidak ada pertandingan mudah di babak kualifikasi terakhir Piala Dunia. Semua tim hebat termaksud Indonesia. Artinya kita harus banyak belajar, berjuang, belajar, dan berjuang. Kami cukup percaya diri menatap laga berikutnya. Lihat Indonesia. Hasil pertandingan mereka 0-0, tapi kami mendapatkan 3 poin dari pertandingan melawan Australia dan Jepang. Jadi semuanya bisa terjadi dan kami tentu punya peluang untuk menang di depan pendukung kami. Ucap Talajic dilansir dari Nikan Sport. Yap, terlepas dari apapun, peluang Indonesia pastinya ada buat mencuri angka di Bahrain ataupun China. Dan kalau berhasil dapat minimal 4 poin dari 2 laga, itu sudah alhamdulillah banget. Indonesia sendiri kini sementara ada di posisi 4 dan Bahrain 3. Jelas hasil bagus. Pastinya akan membuat ranking di klasemen jadi lebih mantap serta ranking FIFA pun melejit. Dan lebih dari itu, moral tim pastinya akan semakin naik. Namun kembali lagi, jangan jumawa atau kepedean. Tetap pada target awal yakni minimal 15 poin dengan mengunci posisi 3 atau 4. Kalaupun nanti semesta merestui kita dapat hasil lebih, ya udah disyukurin aja. Toh gimana pun juga, pastinya tim-tim lain juga berbenah gitu loh. Jadi dengan pertandingan yang masih banyak plus waktu yang panjang, segalanya bisa terjadi. Dan yang kami harapkan, gak usah ada lagi orang-orang yang meributkan soal naturalisasi. Kayak kemarin nih, di sebuah acara award, ada tuh tokoh yang tiba-tiba nongol di atas panggung dan ngomongin soal naturalisasi di depan semua orang termaksud Koshin. Maksudnya ayolah, gak usah cari muka pakai ngatain Koshin punya buzzer atau apalah itu. Yang gini-gini itu loh yang bikin males. Dulu saat timnas remuk redam jadi pecundang, kalian kemana? Giliran namanya naik gini baru deh nongol. Susah lah. Pokoknya buat semua elemen timnas, dah abaikan aja. Fokus ke pertandingan, target, dan juga mimpi. Percayalah, 99% rakyat Indonesia happy dengan kondisi timnas yang sekarang, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.